Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi yang pertama, judulnya Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini yaitu sudah materi yang keempat, makna kandungan surat At-Tin. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa menjadi anak yang rajin dan pandai mengamalkan isi surat di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah agar channel YouTube ini selalu terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk selalu like video ini, komen nama dan sekolahmu di kolom komentar. Kemudian di-share ya di sosial media kalian. Dan saya doakan yang sudah subscribe semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. D. Makna kandungan surat At-Tin. Bacalah Al-Quran surat At-Tin dan artinya seperti berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Kemudian mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, Wattini, yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah.
Kemudian amatilah olehmu gambar berikut ini. Gambar 1.2 bernama buah tin, bentuknya bulat dan berwarna hijau. Kemudian gambar 1.3 adalah buah zaitun, berbentuk elips dan berwarna hijau tua. Ini adalah perbedaan buah tin dan buah zaitun. Dan nanti akan kita pelajari manfaat daripada buah-buah tersebut. Kandungan surat At-Tin. Ayat pertama maknanya adalah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Dan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki banyak minyak. Kemudian makna kandungan surat At-Tin ayat kedua berbicara tentang Gunung Sinai, terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunungnya Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai bentuk penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kemudian kandungan makna surat At-Tin ayat ketiga berbicara tentang Mekah. Kota yang aman adalah kota Mekah. Lihat gambar 1.5 Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian makna kandungan surat At-Tin ayat keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lainnya. Manusia memiliki akal, jasmani, ruhani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain ruhani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk ya. Kemudian makna kandungan surat At-Tin ayat kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Nah, perhatikan contoh kelebihan manusia dari makhluk lainnya. Penjelasan dan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku dalam bertutur kata. Penjelasan bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. 2. Dalam berpakaian, menutup aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Kemudian makan dan minum, mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Kemudian bergaul sesama teman, berkumpul dan bersilaturahmi sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Kemudian menggunakan anggota tubuhnya, menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Itulah perbedaan manusia dengan hewan atau binatang.
Oleh karenanya manusia disebut makhluk yang paling sempurna. Kemudian makna surat At-Tin ayat ke-6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhiratnya. Kemudian contoh orang beriman dan beramal soleh dalam gambar berikut ini. Gambar 1.6 beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk keimanan dan amal soleh dari seorang manusia yang baik. Kemudian gambar 1.7 gemar bersedekah. Gambar 1.8 ikhlas menolong teman atau sesamanya. Nah, semua itu adalah gambaran orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Mudah-mudahan kita dapat mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian makna kandungan surat At-Tin ayat ke-7. Pada hari kiamat, nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Kemudian makna kandungan surat At-Tin ayat ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Kemudian ada rangkuman yang harus kamu ketahui sebagai pendalaman materi. Yang pertama, surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat, diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga surat Makkiyah. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. 3. Negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan ruhani yang seimbang. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. 6. Manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. 7. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada loh yang mendustakannya. 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya adalah persiapkan olehmu buku tulis karena kita akan berlatih soal-soal. Yang pertama, apa manfaat dari buah At-Tin dan buah zaitun? 2. Apa yang kamu ketahui tentang Gunung Sinai? 3. Kenapa Mekah disebut kota yang aman? 4.
Kenapa manusia disebut sebagai sebaik-baiknya makhluk? 5. Apa yang akan terjadi jika datang hari kiamat? 5 persoalan tadi mesti kalian jawab dengan baik dan benar ya. Jika sudah selesai, kumpulkan pada bapak atau ibu guru. Selamat mengerjakan persoalan. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita fahami dan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.